Desember 2024. Ku ajak kau melangkahkan kaki menuju tempat yang sedikit lebih tinggi, menikmati keindahan dari sudut pandang baru, bertemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, dan berharap perjalanan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan angkutan umum, kita menyusuri jalanan Kabupaten Wonosobo. Jalan yang sesekali tertutup kabut, ditemani gerimis tipis yang membasahi kaca jendela. Sekitar 1 jam kemudian, kita tiba di sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat peristirahatan dan titik kumpul para pendaki. Tepatnya di warung makan Mbok Endut. Pendakian kali ini terasa istimewa, karena aku ditemani oleh istri tercinta. Sosok wanita yang telah mengikat janji suci bersamaku dan kini bersedia mendaki gunung untuk pertama kalinya. Di warung ini, kami melakukan registrasi pendakian Gunung Prau melalui jalur Patak Banteng. Karena tidak membawa tenda dan matras, kami menyewanya di sini. Tak lupa, kami mengisi energi dengan makan sebelum memulai mendaki. Alih-alih menggunakan jasa ojek ke pos 1, kami memilih berjalan kaki, sekalian pemanasan. Menyusuri jalan desa, menaiki anak tangga di lorong-lorong kecil, hingga tiba di area perkebunan warga dan mencapai pos 1. Kabut sesekali menyelimuti, gerimis turun pelan, dan angin mulai menyapa. Hawa dingin perlahan menyusup ke dalam lapisan jaket kami. Sesekali kami berhenti, mengatur nafas, sambil menikmati pemandangan alam pedesaan dari tempat kami berpijak. Langit mendung menggantung, tapi langkah kami tetap berlanjut hingga pos 2. Dari sini, kami memilih jalur baru yang lebih ramah di kaki, terutama untuk istri, karena ini adalah pendakian gunung pertamanya. Vegetasi cemara gunung mulai mendominasi, jalur landai memudahkan kami melangkah, meski tetap berhati-hati karena tanah basah dan licin. Perjalanan ini terasa syahdu, kabut menyelimuti, udara dingin membekap, dan kita terus bercengkrama membahas hari ini dan masa depan. Lepas dari lebatnya hutan, kami masuki area terbuka. Tak ada lagi benteng alami dari pohon-pohon cemara untuk menahan terpaan angin. Kita naik tadi sekitar jam 12 habis zuhur, start, dan nggak tahu jam berapa ya.
Kabutnya keren banget, tebel. Dan kita tadi pas nyampe pos 2 tuh putusin buat ambil jalur yang baru. Pengen tahu juga sih, katanya landai gitu kan jalur baru. Tapi pas sudah lewat mah ya aduh, selandai-landainya jalan di gunung mah ngap juga. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita mau langsung ke pos 3 sih. Kalau dilihat tadi tuh di peta langsung lanjut pos 3 dan camp di sana. Yang anak juga lumayan banyak. Nah, di sini berdua sama bini, aduh perdana ini naik ke gunung sama istri, ngecamp di atas. Gas. Kami terus berjalan melewati gerimis, kabut, dan angin yang menggigit, hingga akhirnya kami tiba di pos 3, Padang Ilalang. Kabut kian tebal, jarak pandang terbatas, tapi suasana seperti ini justru terasa hangat karena ada kamu di sampingku. Ini kita barusan aja lewat pos 3 ya, dari jalur baru. Sepanjang jalan angin kencang, kabut. Ini barusan tadi kita lewatin padang savana kan di pos 3. Cuman gak kelihatan karena banyak kabut. Insya Allah dikit lagi sih sampai ke tempat camp. Dan kalau kelamaan berhenti berasa dingin badan. Tapi seru juga sih kalau melihat kabut-kabut gitu, malah syahdu banget gitu kayaknya. Cuman ya itu, tangan pada keriput semua. Ini sebenarnya tempatnya asik juga sih kalau kita buat bikin main teman kayaknya nanti. Karena ada rasa puncak dikit lagi. Dari pos 3, kami lanjut menuju area sunrise camp. Jaraknya tak terlalu jauh, tapi setibanya di sana, hujan turun cukup deras. Kami mendirikan tenda di area yang dikelilingi pohon cemara, berharap hembusan angin bisa sedikit diredam. Jam setengah 5 mungkin, atau jam 4 nyampe tempat area camp. Langsung dikasih hujan, deras banget, keliling-keliling di tempat nggak dapat dan gila dapatnya tempat yang rada teduh lah di bawah pohon. Khawatir soalnya anginnya kenceng banget dari tadi. Tenda udah jadi, langsung kita bikin kopi pakai telur. Ya itulah, cari yang simpel-simpel aja karena niatnya mah di awal sebenarnya kita nggak mau ngejar summit doang gitu kan.
cuman karena kepengen ngecamp ya udah kalau jadi nyewa tenda sama matras. Kalau kompor sih kita udah prepare bawa. Jadi alhamdulillah di sini lumayan banyak pendaki yang datang tadi, beberapa juga di tempat camp area banyak juga. Dan ada beberapa juga yang tadi baru pulang atau mungkin agak ketahan buat pulang juga gitu karena cuaca ya Desember ya. Konsekuensinya mendaki di Desember ya kayak begini, keseringan kehujanan. Oke, mungkin kalau kita udah kelar ini istirahat, ntar malam baru kalau emang bisa kebangun, pasti bangun sih karena dingin. Nanti bangun coba lihat keluar, kalau cuacanya emang agak terang ya mungkin keliling-keliling tipis-tipis, dan kalau nggak kuat dingin masuk tenda, mending lanjut tidur. Oke, itu dulu, kita mau lanjutin makan oatmeal kasih nasi sama TikTok sama kopi. Oke, sampai ketemu besok pagi. Oke, mantap. Malam hari, kami keluar dari tenda untuk melihat suasana sekitar. Kabut dan angin kencang terus bergantian menyapa. Dalam perjalanan kembali ke tenda, kami sempat bertemu dengan seekor sigung, penghuni liar gunung ini. Rasanya seperti hadiah kecil dari alam melihat makhluk lucu itu secara langsung. Malam yang dingin berlalu, berganti pagi yang menenangkan. Kicauan burung saling bersahutan, menciptakan harmoni yang menakjubkan, meski sang mentari masih malu-malu muncul. Kami berjalan menuju spot sunrise yang sudah ramai oleh para pendaki. Tak ingin terlalu lama di sana, kami berpindah ke area yang disebut puncaknya Gunung Prau. Kabut kembali turun, membatasi pandangan. Di angin, bunga desi yang bermekaran, dan ilalang yang menari menemani langkah kami. Jalan menuju puncak cukup landai dan mudah dilalui. Sesekali kami berhenti menunggu langit terbuka agar bisa melihat keindahan yang tersembunyi. Akhirnya kami tiba di puncak Gunung Prau. Meski kabut masih enggan pergi, kami tetap bersyukur karena diberi kesempatan untuk sampai di tempat ini bersama kekasih hati. Jam 7 pagi. Tadi jalan agak santai-santai banget. Nah, ini kita lagi udah di puncaknya Gunung Prau ya. Tadi habis jalan-jalan, ada beberapa bukit-bukit kita naikin dan view-nya bisa dilihat lah ya. Kabut semua.
kabut. Tapi nggak apa-apa lah, ini musim hujan ya, konsekuensinya kayak gini. Kalau nggak hujan, kabut, angin, basah badan ini. Cuman setidaknya sampai di sini puncak, nikmatin view tembok, menatap kehampaan, menatap kabut. Dan tadi di tempat camp area rame banget dari pagi. Yang pendaki yang tektok tuh yang ngejar summit udah pada nyampe pas subuh kayak itu rame-rame banget. Tadi sih sempet terang tuh di bawah, terang kelihatan Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Gunung Lawu juga kelihatan. Terus setengah jam kemudian hilang, kabutnya datang dan udah kabut aja. Banyak asap. Mungkin nanti kita turun sekitar jam 9 atau jam 10, bisa jadi mungkin jam 12 ya, sukanya kita aja lah. Santai ini. Oke. Sekian dari kami di sini. Semoga perjalanan ini membahagiakan untukmu dan jangan pernah menyesal karena sudah mau diajak ke sini. Sebab setiap langkah yang kita tapaki adalah bagian dari cerita kita yang akan kita kenang sampai nanti kita menuai bersama.